Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah bini'matihi tatimu salihat. Faya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita, rutinitas kita, yaitu mengkaji ilmu nahwu dari matan Al-Ajrumiyah disertai syarah atau penjelasan dari Syekh Salih bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Nah, teman-teman semua, tentu tak lupa selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semua, bahwasanya kita malam hari ini akan mengkaji ya pembahasan la. Akan tetapi la-nya di sini bukanlah la nahiyah pada amil jazm, bukan. Nah, bukan pula la nafiyah pada huruf ataf atau la nafiyah yang masuk ke fi'il mudhari namun tak menjazmkan, bukan. Tetapi la yang kita bahas malam hari ini adalah la yang masuk ke isim dan dia beramal layaknya amalan inna dan saudarinya inna. Dan inilah yang disebut dengan la nafiyah lil jins. Nah, ya, jangan sampai dikatakan la nafiyah saja. Harus lengkap dan sempurna penyebutannya, yakni la nafiyah lil jins, ya. Nah, atau la nafiyah lil jinsil amal. Nah, untuk keseluruhan jenis, maka la ini menafikan keseluruhan jenis. Dan la di sini beramal seperti amalannya inna maupun saudarinya inna. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata musannif, semoga Allah merahmatinya, di sini yang berbicara adalah sahibul matan, yakni al-Imam Ibnu Ajurram. Al-Imam Ibnu Ajurram berkata babula, bab tentang la. I'lam, ketahuilah, anna bahwasannya la memiliki fungsi tansibun nakirata. Naam, ya, tidak dikatakan tansibul isma layaknya inna, maka disinilah menjadi titik terang perbedaan antara la dengan inna beserta saudarinya. Meskipun kemiripannya apa? Memiliki amalan yang sama, yakni menasobkan dan merofakkan. Nah, di sini tansibun nakirah berarti isimnya la wajib nakirah. Menasobkan nakirah bi ghairi tanwin. Nah, dari pernyataan ini bentuknya itu harus nakirah tanpa tanwin. Karena kita tahu yang namanya isim nakirah tentu dengan tanwin, ya. Nah, tentu dengan tanwin. Begitu. Tapi ketika masuk la nafiyah, seketika itu apa? Nasob tanpa tanwin. Idza, nah ini syaratnya nih. Nah, ya. Idza basyaratin nakirata. Kalau sila nafiyah lil jinsnya di sini bertemu langsung dengan isim nakirah tersebut. Ya. Ini syarat pertama. Ketika la itu beramal, yakni menasobkan nakirah atau isim nakirah yang terletak setelahnya.
Syarat kedua, lam tatakarror. La-nya tidak boleh berulang. Nahwu contohnya. Nah, contohnya itu adalah la rojula fiddari. Ana tanya sama antum, dijawab. Jangan seperti ana berbicara dengan tembok. La rojula fiddari. Mana isimnya la nafiyah lil jins di sini? Rojulatat. Rojula. Ya. Tahu dari mana rojula isimnya la? Karena setelah la itu isim nakirah dan nasab dat. Masih kurang. Satu lagi sebutin. Dan lamnya tidak berulang. Bukan. Isim Oh, lamnya nakiroh. bertemu langsung. Antum belum menyebut satu lagi itu. Yang bigoiri tanwin antum belum sebut. Oh iya, Karena kan Tat. hukum Masya asal Allah. nakiroh Jazakallahu itu. khairan. Nah, hukum asal nakiroh tanwin. Maka harus disebut bigoiri tanwinnya. Biar orang tahu. Karena ini keluar dari hukum asal nakiroh nih. Gitu. Dia bentuk nakiroh tapi nggak ada tanwinnya. Apa penyebabnya? Ketika dia menjadi isimnya la. Seperti itu. Ya. Nah, Nah, baik. Lalu pertanyaan berikutnya bagaimana kalau ya isimnya tidak bertemu secara langsung dengan la? Bagaimana jadinya? Kalau si isim nakirah tersebut tidak berhadapan langsung atau tidak secara langsung terletak setelah la nafiyah lil jins di sini. Kita baca ya. Nah, fa illam tubashirha, kalau ya tidak bertemu secara langsung nih. Naam ya, isim nakirah tadi dengan si la nafiyah lil jins. Wajaba ar-raf'u, maka si isim nakirahnya tadi rofa. Kalau sudah pakai kata-kata rofa, bertanwin tidak dia? Bertanwin. Berarti tanda asal untuk i'rab rofa apa? Domah. Ketika domah bertanwin, maka istilahnya adalah domah tain. Begitu pula la-nya itu wajib diulang. Wajaba takroru la. Contoh nahwu. Perhatikan. La fiddari rojulun wala imro'atun. Perhatikan. Ya. Nah. La bertemu langsung nggak dengan rojul di sini? tidak, Tat. Tidak. Apa penyebabnya la tidak bertemu secara langsung dengan rojul? Karena diperantarai oleh jar majrur atau syibhul jumlah, yakni fiddari. Ya, fiddari. Maka di sini wajib rofa. Maka rofa lah dia. Maka bertanwinlah dia. Nakiroh tetap nakiroh. Nah, kewajiban yang kedua, la-nya wajib diulang. No, ada la lagi setelahnya. Maka setelah la yang kedua ada isim lagi yang wajib rofa. Wala imro'atun. Seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini la-nya beramal tidak? La nafiyah lil jinsnya di sini beramal tidak? Tidak ya, Tat ya. Iya. Iya. Nah, tidak. Oke. Kemudian yang ketiga. Wa in takarrorot la. Kalau silanya ini terulang. Perhatikan hukumnya nih. Kalau silanya terulang.
La-nya terulang. Berarti nggak cuma satu la nafiyahnya di sini. Oke. Jaza i'maluha. Apa artinya tuh? Boleh beramal sila nafiyah lil jins di sini. Wa ilgouha, dan boleh juga tidak beramal. Ilgo itu artinya tidak beramal ya. Nah, kalau i'mal itu berarti beramal. Amalannya lah apa? Tansibu, menasobkan. Kalau ilgo berarti apa? La-nya tidak menasobkan. Fa in syi'ta qulta, maka apabila kamu hendak mengatakan la rajula fid dari wala imro'ata. Oke. Wala rajula fid dari wala imro'ata. Lihat di situ. Isimnya bertemu secara langsung dengan la, iya. Nah, tetapi la-nya di sana berulang, berarti gugur nggak hukum yang pertama? Hah? Gimana Tat? Bisa diulang Tat? Nah, lihat di situ contohnya. La rajula fid dari wala imro'ata. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imro'atun. Yang pertama, la rajula fid dari, di situ isim nakirahnya bertemu secara langsung tidak dengan la nafiyah lil jins. Ya, bertemu Tat. Oke, kita lihat di kaidah pertama la ya, itu perkataan Imam Ibnu Ajurom yang pertama tuh. Nih, saya biruin nih. Ah, ini hukum asalnya tuh, la nafiyah lil jins, menasobkan nakirah tanpa tanwin kalau bertemu secara langsung isim nakirah dengan la nafiyah lil jins. Oke. Nah, di contoh la rajula fid dari bertemu secara langsung ya. Iya Tat. Oke. Kemudian syarat kedua kalau la-nya itu beramal kan? Nih, apa? Walam tatakarror, dan nggak boleh berulang itu la. Kalau la-nya itu tidak berulang, maka isim nakirah yang terletak secara langsung di hadapan la nafiyah mansub. Coba kita lihat contoh di sini. La rajula fid dari wala imro'ata. Syarat pertama terpenuhi, berhadapan secara langsung. Basyarat an-nakirah, ya kan? Tetapi apa? Syarat keduanya tidak terpenuhi. Terpenuhi. Apa penyebabnya? Karena La-nya lamanya apa? terulang ya La-nya Tat. terulang. Berarti dia terpenuhi syarat kedua. Maka inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, la di sini boleh beramal. Boleh beramal. Di contoh yang pertama, la rajula fid dari wala imro'ata, berarti la-nya beramal atau tidak? Beramal tadi ya. Beramal. Karena rajula di fathah. Imro'ata juga di Di fathah. Seperti itu. Menandakan dia nasab. Ya kan? Nah, nasabnya bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. Wa in syi'ta qulta, kita juga boleh mengatakan la rajulun fid dari wala imro'atun. Nah, ketika dikatakan seperti ini, la rajulun fid dari wala imro'atun, kan dia rofa-rofa tuh karena la-nya terulang. Meskipun si isim berhadapan secara langsung dengan la nafiyah lil jins. Berarti la-nya di situ beramal atau tidak? Tidak Tat. Tidak, bahasanya mulgho. Mulghoh, bahasanya mulghoh. Mulghoh tidak Tidak. beramal. Ilahuna hal fahimtum? Insya Allah Tat. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Langsung saja baca. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala. Pensyarah yaitu Syekh Salih bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Di sini wafaqahullah.
tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan tentunya juga semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar senantiasa selalu istiqomah untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i, khususnya adalah ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Naam, Syekh menjelaskan dengan mengatakan pertama kali dzakara al-musannifu. Musannif sahibul matan al-Imam Ibnu Ajuram dzakara menyebutkan ats-tsamina urutan ke-8 min mansubatil asma'i dari isim-isim yang dinasab. Berarti pembahasan la nafiyah lil jins terletak pada urutan keberapa dari isim-isim yang dinasab? Ke-8. Wahwa ismula an-nafiyah lil jins. Ini namanya ya. An-nafiyah lil jins. Yang mana la nafiyah lil jins di sini? Ya, la nafiyah lil jins di sini dia itu allati tanfi al khabara. Nah, la di sini itu menafikan khobar an dari jami'i afrodi jinsismiha. Nah, menafikan khobar dari seluruh jenis isimnya. Isimnya siapa? Isimnya la. Wahia dan sila nafiyah lil jins di sini ta'malu beramal amalannya si inna wa akhwatiha al mutaqaddim, beramal amalannya siapa? Inna beserta saudarinya yang telah lalu, telah lewat. Ya. Di mana amalan si Inna beserta saudarinya itu apa? Tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khabara, menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Berikutnya, wabawwaba, bawwaba yubawwibu, fa'ala yufa'ilu. Nah, bawwaba itu artinya adalah memberikan judul al-musannifu. Nah, isim yang terletak setelah bawwaba jelas menjadi apa? Fa'ilnya. Musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum memberikan judul babula. Ya, babula. Lah di sini adalah la nafiyah lil jins. Namun ternyata pembahasan bab ini bukanlah membahas la-nya saja, tetapi titik fokusnya itu membahas isimnya si la. Ya kan? Bagaimana isimnya la kalau berhadapan langsung dengan la. Nah, kemudian la-nya ini tidak terulang. Lalu bagaimana kalau isimnya la ini tidak bertemu dan berhadapan secara langsung dengannya? Yang otomatis itu diulang la-nya. Begitu pula bagaimana isimnya la ini bertemu secara langsung tapi la-nya terulang. Berarti kan pembahasan bab ini tadi membahas apa? Isimnya la. Nah, dikatakan di sini apa? Duna qaulihi. Tanpa perkataan dari Al-Imam Ibnu Ajuram ismula. Kan harusnya apa? Babula wasmuhu. Ya, wasmuha. Babula wasmula. Gitu. Bab tentang la dan juga isimnya. Nah, ya. Wa in kana huwa al-muradu, wa in kana huwa al-muradu. Padahal sekalipun yang dimaksud itu adalah isimnya la. Ya, itu yang tadi saya katakan ya. Fa innal mansuba huna, fa innal mansuba, karena sesungguhnya yang dinasab huna di sini huwa adalah isim la. Nah, ya, kan bab la dimasukkan dalam tataran isim-isim yang dinasab. Emang la-nya yang dinasab? Tidak. Yang dinasab apa? Isimnya la. Itu ya. Fal munasib li dzikrihi fil mansubati. Nah, ya. Maka yang lebih cocok untuk menyebutkannya pada pembahasan tentang isim yang dinasabkan
ayyuqal dengan dikatakan apa? Nah, lagi-lagi ya, Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah memberikan suatu rekomendasi. Nah, ya, dan satu alternatif untuk judul bab ini, yakni bisa ditulis judul babnya adalah ismula, seperti itu ya. Bab tentang isimnya la, karena isimnya la lah yang dinasab. Lakinnahu akan tetapi, ya, lakinnahu akan tetapi adalah anhu. Nah, akan tetapi beliau, jadi adalah itu adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathih. Fa'iluhu domirun mustatirun jawazan takdiru huwa yang kembali kepada sahibul matan, yakni al-Imam Ibnu Ajuram. Menerjemahkannya bagaimana? Al-Imam Ibnu Ajuram adalah. Adalah itu apa? Hmm? Nah, ya, tetap menyebutkan, ya, tetap menyebutkan bab bab la, ya. Nah, tetap menyebutkan bab la anhu. Kurang lebih seperti itu kita tafsirkan. Nah, kenapa demikian? Li'annahu, ya, li'annahu karena memang beliau menyebutkan di dalamnya li'annahu dzakara fil babi, ya kan? Karena memang beliau dzakara telah menyebutkan di dalam bab tersebut ahkama, ahkama, ahkama. Ini jamak dari hukum. Ahkama kenapa kita baca fathah? Maf'ul bih tentu dari dzakara. Al-Imam Ibnu Jurum di dalam bab ini menyebutkan hukum-hukumnya lah, ya, menyebutkan hukum-hukumnya lah. Walam yaktasir ala nasbi, walam yaktasir ala nasbi, dan beliau sedikit pun tidak membatasi pembahasan tentang nasab saja, gitu ya, karena nanti ada isimnya lah rofa, gitu. Rofa isimnya lah tentu dengan sebab-sebab lain, ya. Sebabnya apa? Anda tanya sama antum. Sebabnya apa? Ismula itu dirofa, tidak dinasob. Apa sebabnya? Ayo, masih ingat nggak? Karena isim la tidak karena isim la, karena la tidak langsung berjumpa dengan isim nakiroh dan Nah, kemudian terus? la-nya berulang 2 kali. Nah, itu satu. Kedua, kapan lagi bolehnya dirofa? Bahkan dikatakan boleh juga dinasob sebagai isimnya la, la-nya beramal. Tapi bisa juga la-nya apa? Tidak beramal. Sehingga isimnya la tetap rofa. Ketika kapan ini? Ketika ilgo tat, Iya, ilgo itu kan nggak beramal. Ketika apa ini berarti? ketika la-nya terulang ya tat tadi tat. Ya. Ketika la-nya terulang. Ketika la terulang, meskipun apa? Si isim nakiro berhadapan langsung dengan la nafiyah lil jins. Maka di situ nggak wajib rofa, melainkan boleh hukumnya. Boleh rofa. Kalau boleh rofa berarti boleh juga nggak nasob. Boleh ketika nasob berarti silanya beramal. Meskipun terulang. Gitu ya. Loh kok gitu? Iya. Karena apa? Si nakiroh berhadapan secara langsung dengan sila. Meskipun la-nya terulang. Jadi boleh nasob, boleh juga rofa. Gitu ya. Nah, baik. Kita lanjut lagi. Wa majmu'u, dan kesimpulan. Majmu', kesimpulan. Ma dzakarahu al-musannifu, apa yang telah disebutkan oleh musannif min ahwaliha, dari keadaan-keadaannya sila tadi, salasun, ternyata ada 3, ya. Falhalul ula, nah ya. Falhalu ula, keadaan yang pertama. An-nasmaha, bahwasanya isimnya la nafiyah lil jins. Ya, in kana mudhafan aw syabihan,
Nih, kalau isim nyala itu mudhof atau sesuatu yang menyerupai mudhof, syabihan bil mudhof itu artinya apa? Sesuatu yang menyerupai mudhof. Nusiba mu'raban. Ya, nusiba mu'raban. Dia dinasab layaknya isim yang mu'rab, yakni isim yang keadaan akhirnya bisa berubah, berarti dinasabkan secara i'rab. Artinya bukan mabni, gitu. Kemudian kedua, wa ingkana mufradan. Kalau si isim nyala ini mufrad, bunia ala ma yunsabu bihi. Dia dimabnikan atas apa dia dinasab dengannya. Bingung? Oke, lihat di sini. Ada contohnya. Wal muradu bil mufradi huna, dan yang dimaksud dengan mufrad di sini, ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin. Apa-apa yang bukan kalimat dan bukan shibhul jumlah. Berarti definisi mufrad di sini seperti definisi mufrad pada pembagian khobar. Masih ingat ya? Nah, berikutnya, wal mudhof. Apa yang dimaksud dengan mudhof? Mudhof di situ al ismu al muqayyadu bin nisbati ila ismin akhar. Ya, al ismu al muqayyadu bin nisbati ila ismin akhar. Mudhof itu merupakan isim yang dikaitkan muqayyad dia bin nisbah dengan adanya suatu penisbatan, yakni penyandaran ilasmin akhar kepada isim yang lain. Kakaulika seperti perkataanmu Abdullah. Abdullah ini adalah susunan idofah. Ya, susunan idofah itu tersusun dari dua komponen. Komponen pertama disebut dengan mudhaf, komponen yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Maka abadu di sini adalah mudhaf, sedangkan lafal Allah adalah mudhafun ilaih. Wasayati, dan akan datang tentunya zikru, penyebutan al-idhofah pada bab isim-isim yang dikhafat, ya kan, fi babi makhfudatil asma'i biiznillah, dengan izin Allah insyaallah ya. Berikutnya syibhul mudhaf. Syibhul mudhaf yang tadi syabih bil mudhaf ya. Nah, apa pengertiannya nih? Kita baca. Wasyibhul mudhaf huwa ma ta'allaqa bihi syai'un. Ma ta'allaqa bihi syai'un. Apa yang berkaitan dengannya. Ta'allaqa, berkaitan bihi dengannya sesuatu. Ya, min tamami ma'nahu, dari kesempurnaan maknanya. Kakaulika seperti perkataanmu, Zakiran Rabbak. Zakiran Rabbak. Nah, ini dari segi susunan terlihat nampak seperti apa? Penyandaran. Naam ya. Zakiran di situ isim fa'il. Isim fa'il itu kan bisa beramal amalannya fi'il. Berarti robbaka, robba itu dia fathah, bukan layaknya menjadi mudhaf ilaih. Robba di situ fathah karena menjadi maf'ul bih dari zakiran. Nah, susunan-susunan seperti ini disebut syabih bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Gitu ya. Nah, falau kulta, nah ya. Falau kulta, maka kalau sekiranya engkau mengatakan zakiran. Zakiran doang nih. Antum katakan zakiran aja. Lam yatabayyanil muradu lissami'i kamilan. Nah, ya. Tentu di sini tidak jelas yang dimaksudkan bagi orang yang mendengarnya. Nah, ya.
Gak jelas yang dimaksud bagi orang yang mendengarnya. Gak jelas secara sempurna. Ya kan, kehamilan gak jelas secara sempurna. Zakiron apa ini zakiron? Nah, ya. Kenapa? Li'anna dzikra yakunu li asya'in muta'addidah. Nah, ya. Li'anna dzikra yakunu li asya' muta'addidah. Karena yang namanya zikr, yakni mengingat, itu bisa untuk sesuatu yang banyak, muta'addidah. Fa'idha kulta, maka apabila engkau katakan nih, Rabbaka, sebagai penyempurna untuk zakiran. Ternyata di situ apa? Atmamta, engkau telah menyempurnakan al-makna, maknanya. Wa khassastahu. Ya, wa khassastahu kama yukhassasul mudhafu bil mudhafi ilaih. Nah, itu maksud syabih bil mudhaf. Ketika engkau datangkan kata setelahnya, yang notabene tentu secara hakikat menjadi maf'ul bih, begitu ya. Nah, engkau telah menyempurnakan makna di situ. Dan engkau pun telah mengkhususkannya sebagaimana mudhaf itu dikhususkan bil mudhaf ilaih. Dengan mudhaf ilaih. Bisa nggak mudhaf datang gitu kan? Nah, tapi mudhaf ilaihnya enggak. Mungkin secara susunan sah-sah saja. Tapi dari segi pemaknaan bagaimana? Gitu ya. Nah, wa alamatuhu. Nah, tandanya nih. Ya, wa alamatuhu. Dan tanda dari syibhul mudhaf. Nah, ya. Tanda dari syibhul mudhaf. Annahu ya'malu fima ba'dahu. Ay yu'athiru fiha hukman. Yu'athiru fiha hukman. Tanda dari syabih bil mudhaf atau syibhul mudhaf, annahu, bahwasannya dia ya'malu, beramal, fima, pada apa yang ba'dahu, pada apa yang setelahnya. Ai, artinya maksudnya bagaimana? Yu'athiru fiha hukman, memberikan pengaruh kepadanya secara hukum. Ya, nah, karena kalau kita katakan, misalkan pakai contoh yang tadi, dzakiran rabbak. Kalau kita mengatakan dzakiran rabbaka, itu robbanya maf'ul bimansub. Kenapa? Karena zakiron ini adalah isim fa'il. Isim fa'il itu beramal amalan fi'il. Sehingga robba di situ maf'ul bimansub. Paham ya? Baik, kita lihat di sini. Kembali pada materi. Wa nasbula, dan nasabnya la ismuha. Naam ya. Wa nasbula ismaha. Naam. Dan la, ya, menasobkan isimnya, yakunu bisyurutin thalathatin. Ketika la di sini menasobkan berarti beramal ya. Ketika la di sini beramal. Nah, ketika la di sini beramal. Nah, beramal di mana isimnya itu menjadi nasab ya. Ada 3 syarat. Al-awwalu ayyakuna ismuha nakirah nih. Nah, ya. Harus isimnya nakirah. Atsani ayyakuna ismuha muttasilan. Wajib dan harus juga isimnya bersambung biha dengan la. Ay ghaira mafsulin anha walau bil khabar. Ya, artinya tidak dipisahkan dia. Naam, dari la. Begitu. Naam ya. Sekalipun dengan khabarnya. Jadi urutannya harus setelah la itu langsung isimnya. Kalau mau la-nya beramal kepada isim tersebut. Jadi tidak boleh misalnya la fit dari rajula, enggak boleh. Harus langsung apa? La rajula. Gitu ya. Setelah la langsung isimnya. La rajula fit dari. Wasalisuha, yang ketiga. Syarat yang ketiga.
alla tukarraru la fil jumlah. Nggak boleh tukarror, terulang nih la nafiyahnya di dalam kalimat. Karena kalau la-nya berulang, ada dua kondisi kan? Kalau la-nya tidak bertemu secara langsung dengan isimnya, meskipun la-nya terulang, seperti apa tadi? La fid dari rajulun wala imra'atun. Itu kan isimnya nggak bertemu secara langsung dengan la. Ditambah la-nya terulang, maka wajib rofa, ya kan? Kemudian kalau, nah ya, eh, antara la dengan isimnya langsung bertemu gitu kan, tapi la-nya terulang, maka dia boleh apa? Boleh nasab isimnya, boleh juga rofa. Gitu ya. Nah, wazida syartun rabi'un dan ditambahkan syarat yang keempat. Ditambahkan syarat yang keempat wahwa alla takuna muqtarinatan bi harfi jarrin. Nah ya, wazida syartun rabi'un, wazida syartun rabi'un, zida zid. Nah ya, artinya apa? Ditambahkan syarat yang keempat wahwa alla takuna muqtarinatan bi harfi jarrin. Syarat yang keempat di sini apa? Nah, dia tidak boleh dikaitkan dengan huruf jar atau bergandengan. Muqtarinah itu artinya bergandengan. Nggak boleh Allah, ya kan? Tidak boleh bergandengan dengan huruf jar. Maksudnya bagaimana Ustadz? Jadi isimnya la itu tidak boleh jar majrur. Paham sampai sini ya? Nah, nggak boleh apa? Jar majrur. Isimnya la, bukan khobarnya. Wa matsala lahu al-musannifu. Ini musannif memberikan contoh bimithalin wahidin dengan satu contoh. La rajula fid dari. Ini ketika lanya beramal. Kita lihat syaratnya terpenuhi tentunya. Lanya nggak berulang. Rajulanya isu isim, ya kan? Ketemu secara langsung dengan la nafiyah lil jins. Dan si isim ini syarat keempatnya terpenuhi. Tentunya tidak bersambung, bergandengan dengan huruf jar. Ya. Nah, lanya tidak terulang. Gitu. Farajula maka rajul di sini adalah ismula. Nah, tapi apa? Mabni. Mabninya alal fathi. Mabni dia, jangan katakan apa? Mansub gitu ya. Nah, katakan mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Wal halu ats-tsaniyah. Ini keadaan yang kedua. Min ahwalila dari keadaan-keadaan la. Annaha bahwasanya sila itu la tu'athiru amalan, tidak memberikan pengaruh secara amalan kepada isimnya. Wadzalika idza lam tubashirin nakirata. Kalau sila ini tidak bertemu secara langsung dengan si isim nakirahnya. Ai fusila bainaha wa bainan nakirah. Berarti dia dipisahkan antara sila dan antara nakirah. Maka di sini apa? Fayajibu ar-raf'u. Wajib rafa. Wayajibu takror la. Wajib juga diulang la-nya. Kama dzakara al-musannifu. Sebagaimana musannif telah menyebutkan. Ya. Wal mukhtar. Wal mukhtar. Adamu wujubi takror. Al-mukhtar di sini adalah pendapat yang terpilih. Adamu wujubi takror. Tidak wajib mengulang la. Lakinahu al-afsah. Akan tetapi itu yang paling fasih. Gitu ya. Jadi bahasa yang paling fasih. Nah, jadi bahasa yang paling fasih. La fid dari rojulun wala imratun. Jadi harus diulang dua kali la-nya. Seperti itu. Nah ya. Kalau kita mau merofakkan si isimnya la. Dengan syarat tadi tidak bertemu secara langsung. Dia fusila, dipisahkan. Nah ya. Bainaha antara sila dengan isimnya. Seperti itu. Dipisahkan dengan apa? Dengan khobarnya itu. Fid dari. Baik. Nah, menurut Syekh Saleh Al-Utsaimin boleh saja tanpa diulang. Tanpa diulang la-nya. Menurut Syekh Saleh Al-Utsaimin. Itu. Ini contoh yang ini. Ini boleh dikatakan apa? Kalau menurut Syekh Saleh Al-Utsaimin loh ya. La fid dari ro
rajulun. Begitu. La fid dari rajulun. Diulang nggak lanya? Enggak. Ini boleh kata Syekh Saleh Semi. Wajib rofa si rajulunnya? Iya, karena kan dipisahkan oleh fid dari. Ya, nah. Rajul di situ mubtada muakhar, imro'ah di situ ma'tuf saja kepada rajul, tentu di rofa pula. Nah, kita baca lagi. Waqtadu hadzal hukma. Dan yang diinginkan, nah ya, dari hukum ini kurang lebih seperti itu penafsiran terjemahnya. Maksudnya apa? Iqtadu hadzal hukma, diharuskan pada hukum ini begitu. Mengharuskan hukum ini. Ya, apa yang mengharuskan hukum ini? Wujudul fasli bainala wa nakiratiha. Nah, ya, adanya pemisah antara la dengan nakirahnya. Fal jumlah, maka kalimat la fid dari rajulun, ini kan la fid dari rajulun, apa yang dikatakan atau diisyaratkan oleh Syekh Shalih Utsaimin, bolehnya la tidak boleh, bolehnya la tidak terulang. Nah, ketika isimnya la wajib dirofa seperti itu. Falam tubasyirin nakirah. Di sini la-nya kan tidak bertemu secara langsung. Paham ya? Tidak bertemu secara langsung. Wa ala ma dzakarahu al-musannifu. Paham ya? Dan ini atas apa yang telah disebutkan oleh musannif. Yakunu tikror, harus diulang la-nya wajiban secara wajib gitu ya. Wa alal mukhtar, nah ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Utsaimin, alal mukhtar tentunya la yajib. Tidak wajib diulang la-nya, seperti itu. Kita masuk ke keadaan yang ketiga. Terakhir nih. Wal halu ats-tsalitsah. Keadaan ketiga. Wahya akhiru tilkal ahwal. Nah, dan ini adalah keadaan terakhir dari tiga keadaan la. Jawazu i'maluha wa ilghauha. Bolehnya menggunakan amalan inna, yakni menasobkan dan merofakan, menasobkan mubtada dan merofakan khobar gitu ya. Wa ilghauha, dan boleh juga tidak menggunakan amalannya si inna. Mulghah berarti kan la-nya enggak beramal. Wa dzalika idza basyaratin nakirah. Nah, ini kalau bertemu secara langsung. Wa takarrarat fil jumlah, akan tetapi la-nya terulang dalam kalimat. Ya. Nah, ya. Contoh, fa fil mitsalil awal, pada contoh yang pertama. Kok udah situ aja? Nih, fa in syi'ta qulta afwan. Maka apabila kamu katakan, kamu hendak mengatakan la rajula fid dari wala imra'ata. Wa in syi'ta qulta, engkau bisa juga katakan la rajulun fid dari wala imra'atu, gitu ya. Nah, wa in syi'ta qulta rajulun fid dari wala imra'atu. Kama masalah al-musannifu, sebagaimana musannif telah mencontohkannya. Falahuna, maka la di sini, ya, maka la di sini, naam, basyaratin nakirah, bertemu secara langsung dengan isim nakirahnya. Lam yafsil bainaha wa bainan nakirah syai'un. Gak ada sesuatu yang memisahkan antara la dengan isim nakirahnya. Wa takarrarat, ya. Cuman takarrarat, la-nya terulang. Itu ya. Fa fil mitsalil awwali. Fa fil mitsalil awwali. Nah, ya. Yakunu rajula ismula mabniun 'alal fathi, itu i'rabnya. Kalau si isim la-nya itu fathah. Nah, ya. Wa fil mitsalis tsani yakunu la harfu nafyin. Ya. Maka ketika isimnya la di situ rofa, kan? Berarti la-nya menjadi huruf nafi saja. Huruf nafi yang naam, malghi, nggak beramal, mulghah gitu ya. Bahasa lainnya mulghah, tidak dipakai.
Dan rajul di situ mubtada marfu. Mubtada yang dirofa. Fafil jumlah ya. Nah, fafil jumlatil lati tubashiru fiha an-nakirata. Maka pada jumlah yang la-nya itu bertemu secara langsung dengan nakirah fiha an-nakirata wa tatakarraru yajuzu i'maluha wa ilghauha. Nah, boleh mengamalkan sila, boleh juga mencampakkan hukumnya la gitu, atau amalannya la yang amalannya seperti amalan Ina dan saudarinya. Nah, ya. Fa'in u'milat ya, fa'in u'milat, maka jika diamalin nih silanya soroma ba'daha, maka jadilah apa yang setelahnya ismula, isimnya sila, yang dimana nanti irobnya apa? Mabniun alal fathi, kalau silanya beramal. Nah, ya. Wa in ulgiyat, kalau silanya ini dicampakkan amalannya, maksudnya mulgoh nggak beramal, soro, maka jadilah isim yang terletak setelahnya kan rofa, maka jadi apa di situ kedudukannya? Mubtada marfu lah. Gitu. Barakallahu fikum. Demikian materi kita malam hari ini. Jikalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan dilemparkan pembahasannya di grup. Ya, kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.